Selamat malam semuanya dan selamat malam kepada Bapak dosen yang terhormat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melinda, NPM 2251031, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Bidang hukum yang saya amati adalah bidang hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Saya akan menjelaskan kasus tindak pidana hukuman mati yang telah saya amati. Kasus pemerkosaan 13 santriwati oleh Heri Wirawan. Polda Jabar menerima laporan kasus pemerkosaan oleh Heri Wirawan. Ketika awal diterima, kasus tersebut tidak langsung terekspos di media dengan pertimbangan dampak psikologis dan sosial dari korban kebejatan Heri Wirawan. Kasus Heri Wirawan pertama kali muncul ke publik pada 8 Desember 2021. Ketika itu telah dilakukan beberapa sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi korban. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hukum Y. Purnomo Suryaadi secara tertutup. Heri Wirawan sendiri mengaku telah memperkosa santriwati-santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus soal kasus pemerkosaan 13 santriwati oleh Heri Wirawan. Jokowi meminta penanganan hukuman terhadap Heri dilakukan tegas dan meminta agar memperhatikan kondisi korban. Asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dalam memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Yang kedua, asas nasional aktif. Asas nasionalitas aktif adalah salah satu asas keberlakuan hukum pidana Indonesia. Asas ini dianut dalam pasal 5 KUHP yang pada intinya menyatakan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, asas teritorial. Asas teritorial adalah asas yang didasarkan pada kedaulatan atau kekuasaan negara atas wilayahnya. Negara berhak untuk menerapkan hukum yang berlaku di wilayahnya untuk warga negaranya tanpa tekanan kekuasaan dari negara lain. Yang keempat, asas non-retroaktif. Asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP ada dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, yaitu bahwa suatu hukum yang baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Yang kelima adalah asas oportunitas. Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut demi kepentingan umum dengan syarat atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik. Peraturan dan norma yang diatur. Jaksa menuntut Heri Wirawan dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 JO, pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua asas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ancaman pidananya dengan pidana mati, pasal 65 ayat 1 KUHP. Hak dan kewajiban yang muncul. Jaksa berhak menilai bahwa Heri Wirawan terbukti bersalah berdasarkan ketentuan hukum yang tertuang dalam pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan 5 JO, pasal 76D UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak JO, pasal 65 ayat 1 KUHP. Heri Wirawan harus diberikan hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri.
Heri juga diwajibkan membayar restitusi kepada 13 korbannya dengan minimal yang beragam. Biaya restitusi itu mencapai 331 juta. Pembentukan hukum. Terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati, Heri Wirawan dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Jaksa menilai hukuman itu sesuai dengan perbuatan Heri Wirawan. Selain itu, Heri juga dituntut hukuman pengumuman identitas dan kebiri kimia. Hukuman denda 500 juta dan restitusi kepada korban 331 juta. Pembubaran yayasan pesantren termasuk madani boarding school dan penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang. Heri Wirawan melakukan pembelaan usai dituntut hukuman mati oleh jaksa. Heri menyesal dan meminta pengurangan hukuman. Heri divonis hukuman penjara seumur hidup. Hakim menilai Heri terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung. Hukuman mati dalam kekerasan seksual memang diatur dalam pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penegasan bila anak korban kejahatan seksual lebih dari satu orang yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Heri Wirawan yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum pada pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 JO, pasal 76D UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak JO pasal 65 ayat 1 KUHP. Putusan pengadilan. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Heri Wirawan mengakui perbuatannya yang telah memerkosa 13 santriwatinya. Pada sidang itu, terdakwa meminta maaf atas tindakannya. Ia mengaku khilaf. Setelah JPU melakukan banding ke PT Bandung, Heri pun akhirnya divonis hukuman mati. Namun Heri juga wajib mengganti rugi uang sebesar 331 juta. Selain hukuman mati, putusan tersebut juga memperbaiki putusan sebelumnya. Awalnya restitusi dibebankan ke negara, kini dibebankan kepada pelaku dengan merampas segala aset yang ia miliki. Cukup sekian penjelasan dari saya, pembentukan dan proses hukum mengenai kasus yang saya amati. Terima kasih.